disembuhkan, kami diberkati. Urabata Malaysia. Oh, reveal to us the truth, the real truth. What is your heart, oh God? Bless us with of miracles and various kinds of spiritual gifts, even our prayer to be answered. Bapa di sorga, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu. We ready to receive your words. Join us, rapikan, agar supaya kami memiliki telinga murid. In order to have ears like your disciples. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. In the name of Yeshua Mashiach. Dalam nama Yeshua Mesias, kami berdoa. We pray. Haleluya. Amen. Kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengar isi Tuhan. Berdoa saudara supaya Tuhan sikapkan kebenaran yang murni, yang dalam, yang sempurna. Pray that we receive the truth, the deep truth of God. What is His intention for us? Apa yang menjadi maksud tujuannya bagi kita? Oke. Kita akan buka di dalam kitab Roma pasal 8. We going to 8, chapter 8. Roma 8 tolong dibacakan. Ayat 1 mulai. Begin from verse 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Mesias. Terus. Yang memberi hidup dalam memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia tidak menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap karena ia tidak tahu pada Elohim. Hal ini tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Tetapi kamu yang tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Elohim diam di dalam kamu, tetapi jika roh tidak memiliki roh Kristus, ia bukan memiliki Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesua dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesua dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah sampai 11 saja. 11. Oh, ayat 12, 13 sampai 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang 14 kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak Elohim. Amin. Saudara, saya akan bacakan dalam versi Restore Name King James Version. Versi King James dengan nama Tuhan yang dipulihkan, yaitu nama aslinya Yahweh dan Yahshua. Okay. Ayat 1. There is therefore now no condemnation to them which are in the Messiah Yeshua. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Mesias Yeshua. Who walk not after the flesh, mereka yang tidak berjalan seturut dengan daging, but after the Spirit, melainkan menurut roh. For the law of the Spirit of life in Messiah Yeshua has made me free. Karena hukum roh kehidupan di dalam Yeshua Mesias telah membuat aku bebas from the law of sin and death, dari hukum dosa dan maut. For what the law could not do, karena apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum, in that it was weak through the flesh, bahwa di dalam kedagingan itu lemah, Yahweh sending his own son in the likeness of sinful flesh,
Tuhan Yahweh mengirimkan anaknya yang serupa di dalam dosa and for sin, dan karena dosa, condemn sin in the flesh, telah menghukum dosa di dalam dagingnya, that the righteousness of the law might be fulfilled, agar kebenaran di dalam Taurat dapat digenapi in us, who walk not after the flesh, yang tidak berjalan seturut dengan daging, but after the Spirit, melainkan menurut Roh Kudus. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Karena mereka yang mengikuti daging, memikirkan hal-hal dari daging. But they that are after the Spirit, namun mereka Roh Kudus, the things of the Spirit, adalah memikirkan dan mengejar hal-hal dari Roh Kudus. For to be carnally minded is death. Karena untuk berpikiran kedagingan itu adalah kematian. But to be spiritually minded is life and peace. Tetapi untuk berpikiran seturut roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Because the carnal mind is enmity against Yahweh. Karena pikiran kedagingan adalah permusuhan terhadap Yahweh. For it is not subject to the law of Yahweh. Karena dia tidak tunduk kepada hukum Yahweh. Neither indeed can be. Bahkan dia sama sekali tidak akan menurut. So then they that are in the flesh cannot please Yahweh. Demikianlah orang-orang yang mengikuti daging tidak dapat menyenangkan Yahweh. But you are not in the flesh, namun engkau bukan dalam kedagingan, but in the spirit, namun di dalam roh. So if so be that the Spirit of Yahweh dwell in you, jika memang roh Yahweh tinggal di dalam kamu. Now, if any man has not the Spirit of the Messiah, sekarang, jika orang tidak memiliki roh Mesias, he is none of his, maka dia bukan miliknya. And if the Messiah be in you, dan jika roh Mesias ada di dalam engkau, the body is dead because of sin, maka tubuh adalah mati karena demi dosa, but the spirit is life because of righteousness. Tapi roh itu hidup di dalam kebenaran. But if the spirit of him that raised up Yeshua from the dead dwell in you, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yeshua dari kematian ada di dalam kamu, he that raised up the Messiah from the dead shall also quicken your mortal body by his spirit. Maka dia yang telah membangkitkan juga Mesias akan membangkitkan tubuhmu yang fana di dalam roh that dwell in you, di dalam roh yang tinggal di dalam engkau. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh. Karena itu, saudara, kita berhutang bukan kepada daging, to live after the flesh, untuk hidup seturut dengan daging. But if you live in the flesh, you shall die. Dan jika engkau hidup menurut daging, engkau akan mati. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, namun jika engkau di dalam roh mematikan daging, perbuatan daging, you shall live. Engkau akan hidup. For as many as led by the Spirit of Yahweh, karena seberapa banyak mereka yang hidup dituntun oleh roh Yahweh, they are the sons of Yahweh. Mereka lah anak-anak Elohim, Yahweh. Saudara, memang ini mungkin Anda bisa nangkap, tetapi ada misterinya. Bahwa kemuliaan Tuhan merahasiakan rahasia-rahasia. Jadi kemuliaan, I want to glory. Tapi kemuliaan manusia, but the glory of man is to reveal those secrets. Adalah untuk menyingkapkan rahasia-rahasia. Saudara, saya mau sederhanakan. Saudara, sebenarnya kita telah terkurung selama ini, selama sejarah sejak Adam dan Hawa. I want to hear you and reveal you something very essential, sesuatu yang sangat penting, bahwa umat manusia selamanya telah dikurung dan diperbudak oleh kuasa dosa. That mankind has been confined under the power of sin. Okay? Dan lewat pengorbanan Tuhan Yeshua HaMashiach,
through the salvation of Yeshua HaMashiach, kita telah beroleh kebebasan. We have gained or regained our freedom. Ya. Kita telah memperoleh kelepasan. Ya. Hari ini kita harus tahu, today we have to know the overall situation of our existence. Gambaran besar eksistensi tanpa kita menyadari ini, without we aware of this, hidup kita terkurung. Our lives shall be dwelt or deceived to many things there. Hidup kita akan tersesat kepada ya. Kita harus tahu, we have to know the truth about our consciousness, tentang kesadaran kita, ya. Bahwa kita sebenarnya diciptakan kekal. That we created to be equal with the heavenly beings of angels, holy angels. Kita diciptakan seturut dengan malaikat-malaikat kekal di sorga yang mulia. Adam dan Hawa, Adam and Eve, created to be the most perfect and holy. Diciptakan sangat kudus dan sempurna, and to live life very very holy and happy, sangat suci dan mulia, bright nature, dalam suatu kondisi yang sangat cemerlang, ya. Dan mereka telah ditipu, disesatkan oleh malaikat jatuh, and they have deceived by yang pada mulanya adalah salah satu malaikat yang tertinggi di surga, who was once a very high level angel in heaven. Tetapi dia telah ingin menjadi seperti Tuhan yang Maha Kuasa dan mau sembah, and he has was to be praised and worshiped just like the Almighty. Maka dia telah menyesatkan sepertiga malaikat di surga, and he have deceived 1/3 of the angels in heaven. Bagi mereka kerajaan yang lebih dan kemuliaan yang lebih. By promising them more kingdom and more glory. Mereka telah menyembah dia di surga, and they have worshipped him in heaven. For a certain period, suatu periode tertentu, mereka telah menyembah dia di surga. So God the Almighty has made a punishment, membuat satu penghukuman bagi dia, to hew him down to the dark earth, menebang dia rebah ke bumi, ke dunia yang gelap. Brothers and sisters, we have to know this consciousness, we have to live in this consciousness, we have to live in the spirit. Kita harus merebut dan mengetahui kesadaran ini. Saudara, Anda selama ini telah ditipu sampai sekian lama, sampai hari ini, ya, dengan permainan-permainan di dalam pikiran Anda. You have been deceiving by the Satan and his evil spirits to control your mind, untuk mempermainkan pikiranmu. From the very beginning, dari sejak awal, from your birth, dari sejak kelahiranmu, saudara. We have been controlled through the mind. Kita telah dikendalikan melalui pikiran kita. Karena itu, saudara, jangan separuh-separuh. Therefore, brother and sister, don't be just a half heart, okay? But wholeheartedly, tetapi dengan seluruh segenap hati kita, we present our life
as a living sacrifice. Kita mempersembahkan hidup ini seluruhnya sebagai persembahan yang hidup. This is the first principle of earning or ini prinsip bagaimana kita menerima berkat yang terbaik atau bahkan kehidupan. If you do not present the best things, jika engkau tidak mempersembahkan yang terbaik, don't ever dream to receive best things. Jangan pernah mimpi Anda bisa menerima hal yang terbaik. Jangan pernah mimpi. Don't you ever dream to dream of best things in life. Untuk menerima yang terbaik dalam hidup ini, Anda harus mempersembahkan yang terbaik. You have to present the best gift. What is your best gift? Apa persembahanmu yang terbaik? In the book of Romans 12:1, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Itulah persembahan yang berkenan kepada Elohim. Jadi saudara, kalau beribadah seperti itu, Anda harus total. Ya, saudara tahu, kita punya akses ke surga sebetulnya, saudara. You have to know that we have the very access to the throne of heaven. Apakah akses itu? What is truly the access? It is His sacred name. Akses itu adalah namanya yang kudus. Nama yang kudus sebenarnya bukan Jesus, no Jehovah. Nama yang kudus bukan nama Yesus sebetulnya. Nama yang kudus itu adalah Yahweh. Ya. Bahkan harus diucapkan dengan some power and must be pronounced with power, with honor and respect and great confidence. Nama ini tidak boleh diucapkan sembarangan. This name not to be sounding in vain or recklessly. Okay? Atau dengan serampangan. Ya. This is the frequency. Open the portal. Ini adalah frekuensi. Nama ini, bunyi ini persis adalah membuka frekuensi dan portal atau akses. To open up a portal or access to the throne of God. Ke takhta Tuhan, even to His heart. Bahkan ke hatinya Tuhan. That's why His name so wonderful and so special. Maka begitulah nama Tuhan sangat menakjubkan dan sangat spesial. Ya, namanya bukan Jesus. Ya, the name of is not Jesus. Actually, adalah sebenarnya bukan Jesus atau Yesus, but Yahshua. Melainkan Yahshua, which means Yahweh the Savior. Yah stand for Yahweh, Shua stand for Savior. But this name is one personality. Yahweh and Yeshua is the same personality. Technically or biologically, you may say that Yeshua is the Son. Okay. Memang secara genetis, secara biologis, bahwa dia telah menjadi daging dan lahir, itu menjadi anak, disebut anak. Tetapi, firman Tuhan katakan, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 12, but in the book of John, Gospel John, chapter 1, verse 1 to 12, that in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Dia adalah bersama-sama dengan Elohim, dan dia sendiri itu adalah Elohim. Nah, ini. He is the creator. So, jadi dia juga adalah pencipta.
Dia bersama-sama dengan Elohim. Berarti kalau saya secara manusia berpikir bahwa ya seperti wujud saya adalah roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Berarti seperti Bapa juga adalah roh dan tubuh dan jiwa. Ya. Heavenly Father also consists of the spirit, soul, and body. The body sit on the throne of heaven. Tubuhnya adalah yang duduk di takhta di surga. Dan rohnya tidak dibatasi dengan ruang rawatib. And his spirit cannot be limited to the time and place and space. And his soul, this is the manifest to be flesh. Maka berarti bahwa yang bermanifestasi dan menjadi daging adalah jiwa daripada Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita harus hidup di dalam roh. So we have to live in the spirit. Okay? We have to live in dimension of the spirit. Kita harus hidup di dalam dimensi roh, dimension of heaven, dimensi sorga. Kalau Anda tidak hidup di dalam dimensi sorga, Anda akan terkurung dan terputar-putar di dalam pikiran yang disesatkan oleh roh-roh dunia ini. If you're not living in the spirit, you shall be circled and be surrounded by earthly spirits. Dipermainkan oleh roh-roh dunia di dalam pikiranmu. You shall be fooled by earthly spirits. Saudara, kita harus keluar. Kita harus keluar dari pikiran kita. Kitalah yang menguasai pikiran. Be free from our mind. We that control our mind. And we have to know, dan kita harus tahu di dalam kesadaran kita, in our awareness or consciousness, that we are heavenly beings. Bahwa kita adalah makhluk roh. Dan kita yang menguasai seluruhnya tubuh kita. And we have the full control of our body. Kita yang menguasai tubuh kita seluruhnya. Okay? Jadi saudara, kita punya basis adalah di dalam roh. Kalau Anda hidup di dalam daging, if you live in the flesh, in the dimension of flesh, you shall be under his dominion. Okay? Jika Anda hidup di dalam daging, Anda berada di dalam kekuasaan dia, the fallen angel, yang menguasai dunia ini dan kegelapan. Earthly things, hal-hal dunia. Okay? Jadi saudara, sebagaimana di dalam Kolose 3 ayat 1, jika kita telah mati dan hidup kita bersama dengan Tuhan, if we have died and now we are living in Jesus, in Yeshua HaMashiach, kita hidup di dalam Yeshua, kita telah terserap menjadi anggota tubuh HaMashiach. We have been absorbed to be one body with Yeshua HaMashiach. Seluruh dengan eksistensi kita, according to his existence after resurrection. We now live in the spirit. Kita sekarang hidup di dalam roh. Ya. Di dalam dimensi surga. In the dimension of heaven. Karena kewarganegaraan kita adalah surgawi. Because our citizenship is heavenly, eternal, powerful. Adalah dimensi kita adalah kekal, berkuasa, dan berotoritas atas dunia ini. Over this world. Hey, brother and sister, actually, whatever you are, sebenarnya apapun keadaanmu, apakah engkau orang percaya atau tidak percaya, whether you are believers or non-believers, kita harus tahu
keadaan kita yang sebenarnya. We have to know our very existence. Bahwa kita sebenarnya diciptakan adalah makhluk yang mulia dan kekal. That we are created to be eternally and heavenly. Just like Adam and Eve in the Eden Garden. Sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Yang akan menjadi to be created with great potentials. To be, to develop, to be more and more bright. More and more divine. Just like the God Almighty. Seperti Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan hendak menyatakan dirinya, kemahakuasaannya kepada seluruh ciptaan. Because God the Almighty intended to, through the human, that He want to reveal all His power and might and His almighty things. Karena lewat Adam dan Hawa, Dia hendak menyatakan kuasa, kebesaran, keagungan, dan kemahakuasaannya yang tidak terbatas. Karena iblis telah salah menilai Tuhan. Because the devil, the first bright angel, that later fall, karena iblis yang sebenarnya dia mulanya adalah malaikat mulia, dia telah salah menilai Tuhan. Dia wrongly or mistook by thinking that he could challenge or he could to be in the same quality with God Almighty. Dia berpikir bahwa dia bisa menyamai Tuhan dan menyaingi kualitasnya sehingga dia bisa disembah. Dia tidak mengetahui kedalaman yang sebenarnya dari kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. He, in fact, didn't know, didn't understand the depth, the height, and the width and might. Okay? So God intended through Adam and Eve, before they fallen, sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan telah menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Has created Adam and Eve according to His own image. And Adam and Eve could increase, dapat mengalami perkembangan, ya, perkembangan yang luar biasa, sehingga seluruh makhluk di alam semesta ini, in such a way that all the creation in all the universe know exactly what is God the Almighty. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya. Okay? Jadi saudara, hari ini, saudara, kalau Anda tidak hidup di dalam roh, Anda belum merdeka. Today, I say unto you, if you're not living in the Holy Spirit, you are not free yet. Anda belum merdeka. You haven't been deliberated. Anda tidak memiliki kebebasan penuh. You are not yet in the full freedom. So, brother and sister, now live in the Holy Spirit. Okay. Sekarang hidup di dalam roh, ya. Jangan Anda berpikir, memandang diri Anda sebagai apa adanya. You are not yourself. Apa yang ada ini adalah menipu. What you see yourself in the flesh, this is deceiving things. Okay? You are much more highly sacred and holy creature. Anda harus memandang diri Anda ini makhluk roh yang sangat mulia dan memiliki derajat yang surgawi. Jangan Anda percaya pandangan jasmani Anda. Don't believe in your physical eyes. Okay? You have to
see this life according to the glasses of divine nature. Anda harus melihat hidup ini menurut kacamata sorgawi. Amin. Kacamata sorgawi. Yeshua Mashiach berkata, jika kamu ingin mengikuti aku, Yeshua the Messiah said, if you want to follow me, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. You have to deny yourself and to follow me. Okay? Deny yourself. So, I give you one tip. Saya memberikan Anda satu tip. Pikiran Anda adalah medan peperangan. Your mind is the battleground of us with the evil spirits. Pikiran kita adalah medan pertempuran antara kita manusia dengan ya. Ingat. Jadi saudara, hati-hati. Jangan kita terbawa dengan pikiran kita. Don't be flown by the urge of many things. Terbawa dengan dorongan, arus, segala macam. You have to control your mind. Anda harus menguasai pikiran Anda. Ya. Dan ini kuncinya dalam tanda petik. Anda harus tahu. This is to be known, to be revealed to you under quote. Kita ini dalam peperangan. We are in the war. We are in a battle. Antara umat manusia dengan iblis yang adalah dia adalah malaikat jatuh. Between us humanity with the devil, the fallen angels, and all his hosts, dan semua pengikut-pengikutnya. Kita ini peperangan sejak Adam dan Hawa. Kita ini dalam situasi perang dengan iblis. We are, since Adam and Eve, we are in war. Mortal combat. Jiwa dan roh dan tubuh. In the spiritual and physical, even in the psychological things. With the devil. So, brothers and sisters, whoever you are, apapun engkau, believers or unbelievers, orang percaya ataupun belum percaya, engkau harus mengambil sikap dan mengambil posisi. You have to take stance and your position. Jika Anda berdiri bersama iblis dan kegelapan, if you stand with the devil and all his kingdom, you are to end up in hell. Tuhan, if you now take a stand to be in the iblis kegelapan, engkau akan hidup. You are to live in eternal heaven. Engkau akan hidup di dalam keselamatan kekal surgawi. Jadi harus tahu hari ini. Manusia ini kita terkurung kesadaran kita bahwa kita ini bodoh, silap, ya, dan lain sebagainya. To